Baik, sesuai tadi dengan informasi yang Ibu beri tadi di grup WhatsApp ya, Ibu ternyata lagi mengalami gangguan jaringan karena listrik juga padam. Jadi Ibu kirim video pembelajaran saja. Nah, hari ini kita masuk ke yang pembelajaran di subtema yang ketiga, masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, di mana subtema 3 kita membahas tentang lingkungan dan manfaatnya. Muatan pembelajaran hari ini Ibu rangkumkan tentang pembelajaran IPA, adapun nanti sedikit bahasa Indonesianya ya. Nah, untuk muatan pembelajaran IPA ini Ibu rangkumkan dari subtema 3 dari PB1, PB2 dan PB5 dan 6 ya. Langsung saja ini muatan yang akan anak-anak Ibu pelajari ya, dari IPA dan juga bahasa Indonesianya. Nanti kita akan belajar tentang manfaat organ gerak manusia yang terdiri dari tulang dan otot, serta penyakit apa saja yang menyerang pada tulang dan otot manusia tersebut, dan bagaimana cara kita untuk menjaga supaya organ gerak kita tetap sehat. Kalau di bahasa Indonesianya sendiri, kita itu akan membahas tentang menentukan gagasan pokok berdasarkan dari sebuah gambar. Nah, perhatikan dulu bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dari sebuah gambar. Nanti bisa anak-anak Ibu lihat di buku tematiknya. Nah, di buku tematik seperti yang tampil pada layar di pembelajaran yang pertama tentang lingkungan dan manfaatnya ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit ya. Bagaimana cara kita supaya dapat menentukan gagasan pokok pada sebuah gambar dengan memuat hal-hal yang harus kita bahas pada gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini hampir sama gambarnya dengan yang ada di buku tema anak-anak Ibu semua. Nah, berdasarkan gambar yang tadi Ibu tunjukkan dan juga gambar yang ada pada buku temamu yang di subtema 3 halaman 122. Nah, di situ anak-anak Ibu ada diberikan sebuah gambar tentang ada seorang anak sedang membayangkan, dia sedang berpikir. Di sini ceritanya itu dia ingin membuat sebuah keramik ya. Tapi bagaimana keramik itu proses pembuatan keramik itu, jadi dia lagi menghayalkan bahan apa yang diperlukan dan bagaimana cara dia supaya bisa menghasilkan bahan keramik tersebut. Nah, bagaimanakah cara kamu untuk membuat menjadikan rangkaian gambar ini yang awalnya tidak ada ceritanya, kamu bisa membuatnya menjadi sebuah cerita atau karangan. Nah, caranya itu pertama anak-anak Ibu harus tentukan dulu dari gambar ini ide pokok atau bahasan yang akan anak-anak Ibu bahas itu tentang apa dari 3 gambar yang tampak pada layar. Nah, tugasmu di situ nanti coba bikinkan ceritamu berdasarkan gambar yang halaman 122. Ini tugas pertama untuk bahasa Indonesia, yaitu tentang halaman 123. Jadi tuliskan dulu ide pokokmu, hanya satu saja ide pokok, kemudian kembangkan dari satu ide pokok tersebut menjadi sebuah cerita yang merangkum pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan organ gerak kita dalam kegiatan beraktivitas. Nah, kita sangat memanfaatkan organ gerak itu untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu contoh organ geraknya itu kita dengan memanfaatkan aktivitas seperti dengan tampak tadi di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pembuatan gerabah. Dalam proses pembuatan gerabah yang secara tradisional, dalam pembuatan gerabah tersebut secara tradisional itu menggunakan organ gerak berupa tangan dan kaki. Nah, otot dan tulang yang melekat pada tangan itu bermanfaat untuk membentuk gerabah, sementara otot dan tulang pada kaki itu bermanfaat untuk menggerakkan alat putar dari tanah liat. Nah, tulang dan otot itu sangat berperan penting dalam proses pembuatan gerabah. Tulang pada tangan dan kaki tidak dapat bergerak tanpa adanya otot, karena otot itu merupakan organ gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, jenis otot yang melekat pada tulang yang digunakan yaitu otot lurik. Nah, otot dapat memendek dan dapat memanjang sehingga menimbulkan gerak.
Jika kesehatan tulang dan otot pada pengrajin, di sini pada pengrajin gerabah misalnya mengalami sebuah cedera, maka mereka akan terhambat dalam melaksanakan produksi pembuatan gerabah. Nah, sebaliknya jika kesehatan tulang dan otot tidak terganggu, maka sistem produksi mereka akan sangat menguntungkan bagi para pengrajin. Nah, berikut adalah macam-macam penyakit pada tulang. Yang pertama yaitu fraktura. Fraktura atau yang biasa disebut dengan patah tulang, yang seperti yang tampak pada layar ya. Dari gambar tersebut ada 3 rangka gambar. Ini rangka gambarnya diambil tulang pada bagian paha. Nah, fraktura adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi patah. Berdasarkan jenisnya, fraktura dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, fraktura yang tertutup adalah patah tulang yang tidak merobek atau tidak keluar dari kulit. Sementara fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Ya. Contoh yang fraktura yang tertutup itu gambar yang di tengah, kerangka yang di tengah. Jadi dia hanya patah di dalam. Sementara untuk yang fraktura terbuka itu adalah gambar yang poin yang ketiga, yang dia tulangnya sampai patah menembus ke kulit. Yang kedua yaitu fisura. Fisura atau yang disebut dengan retak tulang adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi retak. Nah, di sini dia bedanya dengan fraktura, yaitu kalau fraktura dia patah, kalau fisura dia hanya retak. Ya. Retak tulang dapat diperbaiki karena adanya zat dalam tulang yang akan membentuk sambungan. Nah, berikutnya macam-macam penyakit pada tulang. Yang ketiga adalah osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis ini adalah penyakit pada tulang karena kekurangannya kalsium. Jadi anak-anak ibu harus rajin minum susu ya. Nah, pada penderita osteoporosis, proses penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos. Dengan demikian, tubuh sudah tidak mampu menyerap kalsium secara normal. Dan biasanya penderita osteoporosis ini adalah orang-orang yang sudah menginjak usia lansia. Nah, yang keempat, rakitis. Rakitis sendiri adalah penyakit pada tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan bentuk tulang kaki tidak normal. Perhatikan ya. Seperti pada contoh ini, dua-duanya merupakan contoh rakitis, yaitu bentuk tulangnya tidak normal. Penderita rakitis akan memiliki tulang kaki berbentuk huruf O atau huruf X yang tampak pada gambar. Jadi setiap pagi ibu sarankan anak-anak ibu sekitar jam 9 atau jam 10 itu melakukan jemur pagi ketika ada sinar matahari. Selanjutnya yang kelima yaitu lordosis. Nah, lordosis adalah penyakit tulang karena kebiasaan dari posisi dudukmu. Jadi duduk itu juga sangat mempengaruhi posisi tulangmu ya. Bentuk tulang belakang pada penderita lordosis di sini akan melengkung ke depan. Jadi badannya lebih condong dia ke depan seperti tampak pada gambar. Yang kedua, yang keenam ini masih berkaitan tentang kesalahan pada posisi duduk, yaitu tulang belakangnya akan bengkok ke kiri atau ke kanan seperti membentuk huruf S. Ini karena kebiasaan anak-anak ibu kalau sekolah dulu sering menghadap ke belakang. Ya. Ini akan mengakibatkan nanti tulang punggung belakangmu membentuk seperti huruf S. Yang berikutnya yaitu kifosis. Di sini tulang belakangmu akan bengkok ke belakang. Ini karena sering membungkuk. Ya, jadi nanti jangan sampai sering-sering membungkuk, apalagi anak-anak ibu sedang masa-masa pertumbuhan. Nah, jadi tadi adalah sebuah macam-macam penyakit yang menyerang pada tulang, di mana organ gerak kita itu terdiri dari tulang dan otot, di mana keduanya akan saling berkaitan. Jika salah satunya mengalami cedera,
maka akan mengganggu sistem gerak yang lainnya. Nah, tadi sudah tentang penyakit pada tulang, kali ini kita akan bahas tentang penyakit pada otot manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi sendiri adalah kelainan pada tulang yang ditandai dengan otot dia menjadi lebih besar dan kuat. Hal ini disebabkan karena melakukan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikutnya yaitu atrofi. Ini penyakit pada otot yang ditandai dengan otot lebih mengecil dan lemah dan fungsinya akan menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit poliomyelitis atau dia penyakit polio. Nah, penyakit poliomyelitis dapat merusak sel saraf pada otot sehingga menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher. Nah, stiff ini atau kaku leher biasa menyerang pada otot di bagian leher karena otot tersebut mengalami peradangan. Biasanya ini terjadi karena gerakan yang secara tiba-tiba atau yang salah, atau biasa kalau tidur, habis bangun tidur tiba-tiba lehernya sakit, atau biasa disebut dengan tidur salah bantal. Nah, itu adalah salah satu gangguan yang menyerang pada otot di bagian leher. Yang keempat yaitu tetanus. Ini penyakit pada otot yang diakibatkan adanya infeksi bakteri. Nah, bakteri yang menyebabkan tetanus sendiri itu adalah bakteri Clostridium tetani. Nah, ini biasanya kalau menginjak benda-benda tajam yang sudah mengalami karatan, ya. Nah, biasanya kalau sudah menginjak benda tajam, contohnya paku yang sudah karatan, ini kalau tidak segera pergi berobat bisa mengakibatkan infeksi penyakit, infeksi bakteri yang mengakibatkan penyakit tetanus. Jadi jangan sepele ketika kakinya tertusuk oleh benda tajam yang sudah mengalami karatan. Yang kelima yaitu kram. Kram itu adalah penyakit yang menyerang otot karena adanya kekurangan aliran darah menuju ke otot. Kram merupakan kontraksi otot yang terjadi secara mendadak dan singkat. Contoh ketika olahraga tidak dilakukan dengan pemanasan yang baik, biasanya akan menimbulkan kram pada bagian kaki ataupun tangan karena kegiatan yang dilakukan tidak sebelum melakukan kegiatan yang berat tidak dilakukan dulu kegiatan yang membantu kerja otot menjadi lebih ringan terlebih dahulu. Nah, itulah tadi tentang penyakit yang menyerang pada otot dan juga pada tulang manusia. Jadi bagaimana kita supaya organ gerak baik tulang dan otot itu tetap terawat? Nah, berikut ada 5 cara yang dapat anak-anak ibu lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak. Dari mulai berhati-hati saat melakukan gerakan, kemudian membiasakan duduk dan berdiri tegak, jangan membawa beban yang terlalu berat, kemudian berolahraga secara teratur, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Berikut ada aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan dari organ gerak. Di sini ada masing-masing 6 gambar Ibu tampilkan nanti, dan di setiap gambar ada penjelasan tentang kegiatan apa ini yang mengakibatkan posisi atau gangguan pada setiap sistem gangguan pada kesehatan. Di sini khususnya kesehatan tulang ya. Nah, untuk tugas IPAmu, untuk tugasnya yaitu tadi yang pertama udah ya, bahasa Indonesia tadi yang membuat mengembangkan ide dari sebuah gambar. Nah, selanjutnya adalah ayo berlatih halaman 129. Itu juga masih mengembangkan ide-ide pokok. Kemudian tugas yang lanjutnya adalah halaman 181. Halaman 181, ayo mengamati. Ini gambarnya di fotokopi, baru jelaskan apa yang akan terjadi pada setiap gerakan yang ada pada layar. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.